ของกิจการที่เด็กสุดเท่าที่ปูเคยเจอเลยนะคะ นี่คุณทำกับที่บ้านเหรอคะครับ ผมทำที่บ้านครับKisah dimulai di sebuah sekolah dengan seorang remaja bernama Top Itipat. Saat pelajaran sedang berlangsung, Top malah asyik bermain game online bersama salah satu temannya. Di tengah keseruan itu, tiba-tiba ada seorang player lain yang ingin membeli salah satu item milik Top. Awalnya Top ragu, ia tidak berniat menjualnya. Tapi begitu tahu kalau player itu berani membayar $500 Singapura atau sekitar 6 juta rupiah lebih, Top langsung tergiur. Tanpa pikir panjang, si player itu meminta nomor rekening untuk mentransfer uangnya. Namun, Top belum punya rekening sendiri. Setelah pulang sekolah, ia pun mendatangi pamannya dan meminjam buku rekening milik sang paman untuk mencairkan uang tersebut. Uang pun berhasil ia dapatkan. Dan karena masih punya banyak item berharga di game itu, Top mulai melihat peluang besar. Sejak saat itu, ia terus menjual item-item game dan berhasil mendapatkan penghasilan yang lumayan besar. Dengan uang hasil jerih payahnya itu, Top bahkan membeli mobil pertamanya. Saking senangnya, keesokan harinya ia membawa mobil itu ke sekolah, namun saat tiba di gerbang, satpam menghentikannya karena Top tidak memiliki kartu parkir khusus untuk siswa. Alih-alih marah atau mundur, Top yang sedang merasa berkuasa dengan uangnya malah menyogok satpam itu agar bisa masuk. Karena kelakuannya itu, Top akhirnya dipanggil oleh kepala sekolah. Di ruang guru, kepala sekolah langsung memarahinya habis-habisan karena Top berani menyogok satpam dan membawa mobil ke sekolah. Namun bukannya takut, Top malah bersikap santai. Ia bahkan mencoba menyuap kepala sekolah dengan menawarkan untuk mengganti semua lampu di sekolah dengan yang baru. Mendengar hal itu, kepala sekolah makin marah besar. Ia menatap Top dan berkata, "Seharusnya kamu fokus belajar. Contohlah saudara-saudaramu yang sudah lulus cepat dan kini bisa bekerja di China." Karena kelakuannya membawa mobil, ia pun menjadi populer di sekolahnya. Malam harinya, Top mengajak pacarnya yang bernama Lin untuk berjalan-jalan. Namun saat Top membeli makanan, mobilnya yang diparkir sembarangan membuat kemacetan dan membuat orang lain marah. Sepulang ke rumah, Top dimarahi oleh orang tuanya karena pulang larut malam. Melihat banyaknya komputer di kamar Top, ayahnya curiga. Ia bertanya, dari mana semua itu berasal? Karena tak percaya anaknya bisa punya uang sebanyak itu, ayah Top mengira bahwa ia terlibat dalam perjudian. Top mencoba menjelaskan bahwa semua itu ia dapat dari bermain game online, namun di masa itu mencari uang dari game masih dianggap hal yang mustahil. Setahun kemudian, Top yang sudah lulus sekolah tengah mengecek pengumuman pendaftaran di salah satu universitas. Namun sayang, ia tidak lulus dari universitas tersebut. Alih-alih bersedih, Top justru pergi ke toko elektronik untuk membeli PS2 dan DVD player. Top memang memiliki banyak uang, tapi ia belum bisa mengelola keuangannya dengan baik. Ia hanya mengikuti keinginannya sendiri dan membeli apapun yang ia mau. Sesampainya di rumah, ibunya bertanya tentang kelulusannya di universitas negeri. Namun Top menjawab kalau ia diterima di universitas swasta. Sebagai pembelaan, ia bilang bahwa universitas negeri dan swasta tidak ada bedanya. Yang membedakan hanyalah statusnya saja. Mendengar itu, ayahnya menyarankan Top untuk ikut kursus saja karena biaya kuliah di universitas swasta sangat mahal. Namun Top dengan percaya diri menjawab bahwa ia tidak membutuhkan uang ayahnya untuk kuliah. Ucapan itu membuat kedua orang tuanya berdebat hebat. Ibunya bersikeras agar ayahnya tetap membiayai kuliah Top, sementara sang ayah menolak karena keuangan keluarga sedang terpuruk. Dalam amarahnya, ayah menegur sang istri karena terlalu memanjakan Top hingga anaknya tumbuh menjadi kurang ajar dan keras kepala.
Tak tahan melihat pertengkaran itu, Top kembali ke kamarnya. Ia mencoba menenangkan diri dengan bermain game. Namun saat hendak masuk ke akunnya, ia justru mendapat kabar bahwa akunnya telah di-ban karena dianggap menggunakan game itu untuk kepentingan komersial. Akibatnya, pemasukan Top berhenti total. Bahkan uang tabungan yang ia siapkan untuk kuliah pun tidak cukup. Situasi itu membuat Top harus memutar otak, mencari cara baru untuk bertahan. Keesokan harinya, Top kembali lagi ke toko elektronik. Di sana, ia membeli banyak DVD player untuk dijual kembali, tanpa berkonsultasi dulu dengan orang tuanya. Sesampainya di rumah, Top mulai mempromosikan DVD player itu kepada pamannya dan juga ibunya. Namun tak lama kemudian, ia baru menyadari bahwa semua DVD player yang ia beli ternyata bajakan. Merasa tertipu, Top kembali ke toko itu untuk mengajukan komplain. Tapi usahanya sia-sia karena barang yang ia beli tidak memiliki garansi. Kesal dan frustasi, Top kehilangan kendali hingga memecahkan kaca di toko tersebut. Melihat hal itu, pemilik toko langsung memukul Top dan Top pun kabur dari tempat itu dalam keadaan panik. Dalam perjalanan pulang, Top melihat ayahnya sedang berjalan kaki di pinggir jalan. Melihat itu, Top menghentikan mobilnya dan mengajak sang ayah pulang bersama. Di dalam mobil, ayahnya berkata pelan bahwa dalam dunia bisnis tidak semudah yang dibayangkan. Bahkan banyak orang dewasa pun yang tidak bisa bertahan. Sebelum turun dari mobil, ayahnya sempat memberikan uang untuk biaya kuliah Top, namun Top kembali menolak dengan alasan tidak ingin bergantung pada uang ayahnya. Akhirnya, sang ayah hanya diam lalu keluar meninggalkan mobil itu. Namun malam harinya, Top diam-diam mengambil kalung milik ayahnya. Kalung itu ia bawa ke toko pegadaian di Thailand, dan uang hasil gadai itu ia gunakan untuk membayar biaya kuliah di universitas swasta. Singkat cerita, Top akhirnya berkuliah di salah satu universitas swasta. Namun ia adalah tipe orang yang tidak suka dengan pembelajaran di kelas. Setiap kali dosen mengajar, Top justru menitipkan alat perekam kepada temannya, lalu diam-diam keluar saat pelajaran masih berlangsung. Suatu hari, Top pergi ke bazar makanan untuk melihat-lihat. Di sana, pandangannya tertuju pada sebuah mesin penggorengan kacang otomatis. Top pun tertarik dan langsung menyewa mesin itu untuk mencoba berjualan kacang. Setibanya di rumah, ayahnya mengetahui hal tersebut dan langsung memarahinya, karena harga sewa mesin itu jauh lebih mahal dari harga asli di pasaran. Namun Top tetap bersemangat. Ia mulai belajar mengolah kacang dari para pedagang kaki lima, mulai dari memilih jenis kacang yang tepat hingga mempelajari racikan bumbunya. Setelah merasa cukup paham, Top pun mulai mencoba memasak kacang di rumahnya menggunakan mesin itu. Hasilnya cukup memuaskan. Ayah, ibu, dan pamannya menyukai rasa kacang buatan Top. Dari situ, dengan bantuan pamannya, Top mulai berbisnis untuk pertama kalinya. Ia menyewa sebuah lapak di mall untuk berjualan kacang dan menamai produknya dengan nama Taokai Noi. Di hari pertama, tidak banyak kacang yang terjual. Namun Top tidak tinggal diam. Ia segera melakukan evaluasi dan meminta pamannya untuk berjualan dengan cara berteriak, agar orang-orang di sekitar bisa mendengar dan tertarik membeli seperti yang dilakukan para pedagang lain. Suatu hari, Top menemani pacarnya, Lin, berbelanja di pasar. Namun bukannya hanya jalan-jalan, Top justru belajar langsung dari para pedagang di sana. Ia memperhatikan bagaimana mereka mempromosikan dagangannya, bagaimana cara mereka menarik perhatian pembeli, dan membuat orang tertarik untuk membeli. Saat sedang asyik mengamati, tiba-tiba pamannya menelepon.
Paman mengabari bahwa tidak ada satu pun kacang yang terjual, padahal ia sudah melakukan semua cara yang Top sarankan. Di waktu yang sama, Lin marah karena Top tiba-tiba meninggalkannya untuk menjawab telepon. Ia mengira Top sedang menerima panggilan dari perempuan lain. Namun setelah Top menjelaskan bahwa itu telepon dari pamannya, Lin pun akhirnya mengerti. Tak lama setelah itu, Top melihat sekelompok orang yang meminta sumbangan di toilet umum. Dari situ, ia mendapat pencerahan. Top sadar bahwa kesalahannya selama ini adalah karena ia berjualan di tempat yang tidak strategis. Top pun langsung mengajukan izin untuk memindahkan lokasi jualannya ke depan pintu masuk utama mall. Pamannya sempat mengingatkan agar Top tidak terburu-buru dan sebaiknya berkonsultasi dulu dengan orang tuanya. Namun pihak mall meyakinkan Top bahwa lokasi tersebut adalah tempat yang sangat strategis dan bisa membuatnya cepat balik modal. Tanpa berpikir panjang, Top pun menyetujui tawaran itu. Singkat cerita, ketika Top sedang melaksanakan ujian, tiba-tiba teleponnya terus berdering tanpa henti. Ia meminta izin kepada dosen untuk mengangkatnya. Namun dosen menolak karena hal itu bisa dianggap sebagai kecurangan saat ujian. Namun Top tidak peduli. Ia tetap mengangkat telepon tersebut lalu meninggalkan ruang ujian begitu saja tanpa memikirkan nilai atau konsekuensinya sedikit pun. Ternyata telepon itu berasal dari pamannya. Top langsung bergegas pergi ke sana dan begitu sampai, ia melihat lapaknya ramai dipenuhi pembeli. Melihat hal itu, Top merasa puas dan bersemangat. Ia langsung menyimpulkan kepada pamannya bahwa mereka harus segera membuka cabang baru. Namun sang paman mencoba menenangkannya, karena hari itu masih hari pertama penjualan. Ia menyarankan agar Top tidak terburu-buru. Tapi Top yang sudah yakin dengan perhitungan bisnisnya sendiri, percaya bahwa jika membuka cabang, ia bisa melipat gandakan keuntungannya. Tanpa pikir panjang, Top pun menyewa satu mesin penggorengan lagi untuk memperluas bisnisnya. Namun tiba-tiba, Lin, pacarnya, datang tanpa diduga. Selama ini, Top memang belum pernah memberitahu Lin soal bisnisnya. Di sana, Lin mencoba mengingatkan Top agar fokus pada kuliahnya dulu, daripada terlalu sibuk berbisnis. Bukan hanya Lin, Jack, teman kuliahnya juga mulai khawatir, karena Top selalu bolos kuliah dan bahkan terancam dikeluarkan dari kampus. Namun ternyata bisnis yang dijalani Top tidak semulus yang ia bayangkan. Bahkan manajer mall menegur Top karena asap dari penggorengan kacangnya telah mengotori langit-langit dan membuat area sekitar mall menjadi kotor. Akibatnya, pihak mall berencana untuk memutus kontrak secara sepihak dan melarang Top berjualan di sana lagi. Namun manajer mall masih memberi satu kesempatan. Jika Top bisa mengatasi masalah asap itu, ia boleh tetap berjualan. Top pun menyetujui hal itu. Namun dengan syarat ia harus membersihkan dan memperbaikinya dalam waktu 1 hari saja. Malam harinya, Top kembali ke mall untuk mengecat langit-langit yang kotor. Kali ini ia tidak sendiri, ibunya ikut menemaninya. Saat Top sedang sibuk mengecat, tiba-tiba satpam mall datang dan menyuruh mereka berhenti, karena mall sudah akan tutup. Namun, Top yang keras kepala mencoba memberi uang kepada satpam itu agar ia bisa mendapatkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tapi satpam itu menolak tawaran Top, lalu menatap ibunya dan berkata, "Ajarkan anakmu tentang kejujuran dan tanggung jawab." Setelah itu, Top dan ibunya pun disuruh keluar dari mall malam itu juga. Saat hendak pulang, Top yang kesal mulai meluapkan emosinya. Namun ibunya mencoba menenangkannya, meminta Top untuk tidak marah hanya karena target pekerjaannya belum selesai. Di tengah obrolan itu, ibunya juga memberitahu bahwa ia dan ayahnya telah sepakat untuk pindah ke Cina, menyusul kakak-kakak Top yang sudah lebih dulu tinggal di sana. Mendengar hal itu, Top semakin kesal. Ia merasa tidak dianggap, karena orang tuanya mengambil keputusan besar tanpa mengajaknya berdiskusi terlebih dahulu. Dengan nada kecewa, Top berkata bahwa ia hanya butuh waktu untuk bangkit, untuk memperbaiki keadaan yang sedang mereka alami.
Namun ibunya tetap memohon agar Top ikut pindah ke Cina. Setidaknya selama kondisi mereka masih seperti ini, keluarga masih bisa berkumpul bersama. Keesokan harinya saat hendak membuat paspor, Top pergi menemui kedua orang tuanya untuk berbicara dari hati ke hati. Di sana ia menyampaikan keinginannya untuk tidak ikut pindah ke Cina. Dengan penuh keyakinan, Top berkata bahwa ia akan bekerja keras hingga suatu hari nanti bisa membawa orang tuanya kembali ke Thailand dengan hasil jerih payahnya sendiri. Hari itu pun tiba, Top harus berpisah dengan orang tuanya yang akhirnya benar-benar pindah ke Cina. Ibunya tampak khawatir meninggalkan Top sendirian. Begitu juga dengan ayahnya yang hanya bisa diam dalam kecemasan. Namun mereka tetap pergi, sementara Top berdiri sendiri di Thailand dengan tekad kuat untuk membuktikan bahwa ia bisa berhasil. Singkatnya, karena pekerjaan mengecat atap yang tidak selesai, pihak mall akhirnya memutuskan kontrak dengan Top. Hari itu juga, Top tidak lagi bisa berjualan kacang, dan di saat yang sama, ia resmi dikeluarkan dari kampusnya. Belum cukup sampai di situ, rumah milik orang tuanya pun akan disita oleh bank karena hutang sang ayah. Top berada di titik terendah dalam hidupnya. Hidupnya seolah runtuh dalam sekejap. Suatu hari, Top bertemu dengan Lin dan menceritakan semua kegagalannya. Di dalam mobil, Lin mencoba menenangkannya, menyarankan agar Top kuliah lagi, karena menurutnya, ijazah SMA saja tidak cukup untuk masa depan. Top pun mengiyakan saran itu dengan senyum kecil dan hati yang mulai tenang. Beberapa saat kemudian, Lin memberikan cemilan rumput laut yang ia beli saat liburan. Setelah mencobanya, Top terdiam sejenak. Dari situ muncul sebuah ide sederhana yang kelak akan mengubah hidupnya selamanya. Keesokan harinya, Top langsung membeli beberapa rumput laut mentah dan bersama pamannya, ia mulai mencoba menggorengnya sendiri. Namun setelah beberapa kali percobaan, hasilnya selalu gagal. Rasanya pahit, teksturnya gosong, dan sama sekali tidak enak. Karena kekurangan modal, Top akhirnya menjual semua komputer miliknya untuk membeli bahan lagi dan terus mencoba. Pamannya yang melihat usaha Top mulai merasa kasihan. Ia menyarankan agar Top menyusul orang tuanya ke Cina, karena menurutnya Top hanya menghabiskan uang tanpa menghasilkan apa-apa. Tapi dengan wajah penuh keyakinan, Top menjawab dengan tegas bahwa ia tidak akan menyerah atas apa yang sudah ia mulai. Di lain hari, Top menepati janjinya pada Lin untuk mendaftar kuliah lagi. Namun, Top tidak menyerah. Top tetap berusaha menggoreng rumput laut sendirian di rumah. Berulang kali ia mencoba, namun hasilnya selalu gagal. Rasanya pahit, gosong, dan tak enak dimakan. Stok rumput laut mentah pun hampir habis, sampai akhirnya tersisa satu bungkus rumput laut terakhir yang sempat ia biarkan kehujanan semalaman. Dengan sisa harapan, Top mencoba menggorengnya. Dan tak disangka hasilnya berbeda. Teksturnya renyah, rasanya gurih, dan enak dimakan. Dari situ Top sadar kelembapan dari hujanlah yang membuat rasa rumput laut itu jadi sempurna. Beberapa hari kemudian, Top dan pamannya akhirnya berhasil menciptakan produk camilan rumput laut yang siap dipasarkan kembali di mall. Kali ini tanpa asap, tanpa penggorengan, dan hasilnya jauh lebih bersih dan menarik. Orang-orang mulai berminat membelinya. Melihat hal itu, Top merasa optimis. Ia yakin bisnis kecilnya ini bisa berkembang dan menghasilkan banyak uang, bahkan mungkin cukup untuk membantu orang tuanya. Namun di hari itu juga Top mendapat telepon dari ayahnya di China. Top pun bertanya, berapa banyak hutang ayah ke bank? Ayahnya menjawab pelan, sekitar 12 miliar. Mendengar itu Top terdiam. Ia kaget dan merasa bisnis kecilnya terlalu kecil untuk menyelamatkan keluarganya.
Dengan kondisi itu, Top mulai sadar kalau untuk bisa bertahan, ia harus belajar tentang bisnis. Untungnya, saat masih berkuliah dulu, Top selalu merekam pelajaran dosennya. Ia pun memutar kembali rekaman itu, mendengarkan setiap kata dengan penuh perhatian. Kebetulan yang ia dengar saat itu adalah materi tentang strategi pemasaran. Suara dosennya terdengar jelas. Dengan satu bisnis, kita bisa menggerakkan partner di setiap wilayah dan dengan begitu konsumen kita akan ada di mana-mana. Kalimat itu membuat Top terdiam dan berpikir. Dari situ, ia mulai paham bahwa untuk berkembang, ia harus membuat sistem bisnis yang lebih luas. Setelah mendengar rekaman itu, Top mendapat pencerahan tentang cara memasarkan produknya. Ia sadar kalau ingin berkembang, produk rumput lautnya harus masuk ke minimarket besar seperti 7-Eleven. Tanpa ragu, Top pun memberanikan diri datang langsung ke kantor 7-Eleven. Namun saat diperiksa oleh manajer di sana, produk Top dinilai belum layak dipasarkan. Kemasan dianggap terlalu biasa, harganya terlalu mahal, dan ukuran produknya pun dinilai terlalu besar untuk dijual di rak minimarket. Mendengar penolakan itu, Top hanya terdiam lalu pulang ke rumah dengan perasaan kecewa. Setibanya di rumah, Lin sudah menunggu Top. Namun suasana langsung tegang. Mereka bertengkar karena Top tetap bersikeras pada bisnisnya dan mengabaikan pendidikannya. Top, yang memang tidak suka belajar, meminta Lin untuk pergi. Ia tak ingin Lin kecewa dengan hidupnya, dengan kuliah yang gagal dan bisnis yang belum menghasilkan apa-apa. Top pun mulai memperbaiki masalah kemasannya, mulai mendesain ulang produk rumput lautnya agar lebih menarik. Setelah selesai, ia langsung kembali ke kantor 7-Eleven untuk menunjukkannya kepada manajer. Namun manajer sedang sibuk rapat sehingga Top diminta menunggu di luar. Top sudah menunggu sekitar 6 jam, tapi karena tak tahan, ia akhirnya pergi meninggalkan kantor. Di lift saat hendak pulang, Top memberikan produknya kepada satpam. Tak lama kemudian, beberapa karyawan kantor 7-Eleven juga ikut mencoba. Top yang merasa putus asa akhirnya menelepon ibunya di China. Dengan suara lemah, ia bercerita tentang semua perjuangannya selama ini yang terasa sia-sia, dan mengeluh kalau dirinya hanyalah anak yang tak berguna. Namun di seberang telepon, ibunya dengan lembut menyemangati Top, meminta agar ia tidak menyerah. Ibunya yakin suatu hari nanti, Top akan memiliki masa depan yang baik dan membuat orang tuanya bangga. Suatu malam setelah rapat selesai dan hendak pulang, manajer 7-Eleven melihat sebuah kotak di lift. Di dalamnya tersisa satu bungkus cemilan Top. Berkat hal itu, keesokan harinya, Top dipanggil ke kantor 7-Eleven untuk membicarakan kontrak kerjasama antara perusahaannya dan 7-Eleven. Dari situ tantangan besar bagi Top pun lahir. Pihak 7-Eleven memesan 72.000 kemasan produknya untuk dikirim ke 6.000 cabang di seluruh dunia. Selain itu, 7-Eleven juga akan melakukan survei ke pabrik produksi Top untuk memastikan standar kebersihan dan kualitas proses produksi terpenuhi. Pada tahap ini, Top merasa bingung dan tertekan. Bagaimana mungkin ia bisa memproduksi 72.000 kemasan dengan dapur yang berantakan dan yang membantu hanya pamannya seorang diri? Untuk mencari solusi, Top memutuskan pergi ke bank untuk mengajukan pinjaman modal. Namun sayangnya, pihak bank menolak permohonannya. Top masih belum cukup umur, ditambah lagi, keluarga Top memiliki hutang yang belum lunas. Top yang semakin kesal dengan hidupnya, akhirnya nekat mengambil keputusan besar. Ia memutuskan untuk mendirikan pabrik sendiri di gudang bekas milik ayahnya, meski statusnya masih dalam penyitaan bank. Dengan modal yang tersisa, Top mulai merenovasi tempat itu agar bisa dijadikan pabrik produksi sebelum pihak 7-Eleven datang melakukan survei. Singkat cerita, pabrik pun akhirnya jadi.
pihak 7-Eleven datang untuk melakukan survei. Namun saat peninjauan berlangsung, ternyata pabrik Top masih banyak kekurangan. Lampu yang tidak tertutup sehingga debu bisa jatuh ke makanan, saluran air yang berantakan. Setelah peninjauan selesai, pamannya sempat menyarankan Top untuk menyogok pihak 7-Eleven agar lolos survei meski pabriknya belum sempurna. Namun Top teringat pengalamannya dulu di mall, dan ia pun mengurungkan niat itu. Top ingin mengawali semuanya dengan cara yang baik, dan tidak ingin orang lain mengira ibunya tidak pernah mengajarkan hal yang benar. Keesokan harinya, setelah peninjauan, Top mulai memperbaiki pabriknya. Lampu-lampu ditutup, saluran air diperbaiki. Beberapa hari kemudian, saat Top mengawasi proses produksi di pabriknya, tiba-tiba ia menerima surat teks dari 7-Eleven. Dengan antusias, Top langsung membacanya. Dan hasilnya mengejutkan dan menggembirakan. 7-Eleven menyetujui kontrak kerja sama dengan perusahaan milik Top. Hari-hari berlalu, setelah melewati berbagai kesulitan dan rintangan, akhirnya tiba hari pengiriman pertama produk Top. Sebelum berangkat, Top sempat mengucapkan terima kasih kepada pamannya. Di momen itu, Top berkata dengan tulus, "Terima kasih sudah selalu ada, mendukung dan membantu aku sampai sejauh ini." Top pun pergi menuju tempat pengiriman 7-Eleven untuk mengantarkan produknya. Sesampainya di sana, pihak pengiriman sempat marah karena Top terlambat. Keterlambatan itu bisa saja membuat pengiriman gagal tepat waktu. Namun melihat ketekunan dan semangat Top, mereka akhirnya luluh. Produk Top dibongkar dan diproses untuk dikirim ke seluruh cabang 7-Eleven di dunia. 2 tahun kemudian, setelah bekerja sama dengan 7-Eleven, Top berhasil melunasi hutang ayahnya. Pada tahun 2010, Top memiliki penghasilan sekitar 450 miliar rupiah dari bisnis cemilan rumput lautnya. Ia juga berhasil mengekspor produknya ke 27 negara, memiliki ribuan karyawan, dan bahkan memiliki perkebunan rumput laut sendiri di Korea Selatan. Lalu film pun berakhir. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran, dan dengan usaha, kreativitas, serta keberanian, masa depan yang sukses bisa diraih meski awalnya penuh tantangan. Semoga penonton terhibur dengan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah-kisah menarik lainnya.